kita kan mau menang. Nah kalau menang ini loh, waktu ini harus dipertimbangkan. Maksudnya itu, jadi tidak ada maksud lain kecuali untuk bagaimana agar koalisi ini bisa menang di Pilpres 2024. Ya, semuanya ada di tangan Pak Anies. Ya kita tunggu aja bagaimana. Itu kan komitmen bersama kita di tim 8 ya. Partai Demokrat memang di dalam posisinya sebagai salah satu koalisi perubahan itu memiliki aset yang luar biasa. Sosok AHY yang dalam survei Kompas itu juga memiliki elektabilitas yang 4 besar lah untuk capres, kemudian untuk cawapres juga masuk di dalam 4 besar. Sebaliknya kalau yang ditunjuk itu adalah AHY, apakah Nasdem akan tetap di koalisi KPP? Karena kan dari hasil pembicaraan itu kan kelihatannya statement yang keluar katanya seakan-akan bahwa ya gimana kalau bukan AHY. Nah sekarang kita balik, bagaimana kalau AHY? Baik, sahabat Kompas.com, kita masih bertemu lagi di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Ya. Masih bersama Masih tetap nomor 1. nomor satu. Nomor 1 benar. Bersama saya Tata Grito, masih bersama rekan Ya, saya Ramadan ya. dan narasumber paling parlente kita selama acara ini berlangsung adalah Wakil Ketua MPR dan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Syarif Hasan. Makasih. Mantap sekali Pak. Nomor 1. Nomor 1. Melanjutkan pembicaraan tadi, kita tadi sudah bahas soal dinamika Demokrat dengan PDIP gitu Pak Syarif. Sekarang kita ingin masuk ke dalam koalisi perubahan untuk persatuan di internal. Nah Pak, ini kan kemarin tawaran Mbak Puan dan juga sambutan hangat dari Partai Demokrat ini kan kalau kita lihat timelinenya itu terjadi setelah sempat ada dalam tanda kutip ketegangan antara Partai Demokrat dengan rekan koalisinya di internal KPP yaitu Partai Nasdem soal momentum pendeklarasian bakal calon wakil presiden gitu. Kita tahu bahwa Nasdem selalu meminta untuk udahlah serahkan aja sesuai dengan piagam perjanjian gitu. Serahkan aja ke Pak Anies Baswedan. Sementara Demokrat juga kemarin Mas AHY sempat dalam konferensi persnya meminta untuk ya ayo cepat gitu karena momentum waktu tidak punya banyak waktu gitu intinya. Nah, benar nggak sih Pak ada anggapan yang tersiar bahwa kedekatan yang terjalin sekarang antara Demokrat dengan PDIP itu jadi satu gertakan dari Demokrat kepada Partai Nasdem gitu di internal, artinya kayak ya kalau kita begini-begini terus Demokrat juga punya kok opsi yang lain gitu. Nah seperti itu benar gak sih Pak? Ya sangat sangat gampang untuk mematahkan asumsi itu ya. Karena apa? Pertama dari awal kami Partai Demokrat mengatakan kami nggak punya komunikasi dengan PDIP sebelumnya. Yang kedua, wacana itu juga kami juga kaget, ya. Sekalipun kami apresiasi. Jadi artinya apa? Terjadinya asumsi seperti itu tidak benar, ya. Nah, yang kedua ingin kami sampaikan bahwa Partai Demokrat tetap pada komitmen semula bahwa cawapres itu diserahkan sepenuhnya kepada capres untuk menentukan. Nah, yang ketiga menyangkut masalah timeline yang dikatakan seakan-akan mendesak dan sebagainya. Ya, dalam proses pemilihan itu memang kami dari Demokrat secara konsisten dan komit bahwa siapa cawapresnya silakan, ya kan? Silakan, tidak ada unsur paksaan gitu. Dan dari tim 8 ya ternyata salah satunya ada Sudirman Said dari jubir capres sudah memberikan statement bahwa memang Demokrat tidak pernah melakukan tekanan kepada
tim kecil untuk atau kepada capres untuk menentukan itu. Jadi menyangkut masalah komitmen terhadap cawapres selesai. Nah, yang kedua menyangkut masalah timeline. Ya. Ya. Saya pikir kalau masalah timeline itu dimanapun juga dalam setiap isu apapun, dalam kita bekerja, apapun lah, ya, dalam mencapai suatu tujuan dan sebagainya, itu sesuatu hal yang lumrah kalau ada timeline-nya. Oke. Ya kan? Oke. Kalau ada nggak timeline-nya bukan perencanaan yang bagus dong. Ya kan? Nah, untuk itu kami melihat ya atas desakan juga dari rakyat, dari konstituen yang kami temui, mereka selalu mempertanyakan nih kapan ini pasangan capres dan cawapresnya. Kedua, yang ketiga adalah sekarang ini bulan Juni, ya bulan Juni. Kalau sampai dengan Juli baru kita deklarasi, kita kehilangan waktu, kita kehilangan momen yang cukup berarti, ya kan, untuk mensosialisasikan pasangan yang kita usung ini. Nah, untuk itu ya kita perlu memberikan informasi bahwa harus betul-betul evaluasi itu harus dilakukan, ya kan? Harus dilakukan karena kita akan kehilangan waktu, ya kan? Kehilangan waktu 1 bulan itu sangat berarti di dalam kampanye kan. Nah, itulah latar belakang mengapa kami mengatakan ya harus ada timeline. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan pertemuan antara Puan sama Ahy. Ya, itu 2 hal yang berbeda. Artinya juga tidak menjawab juga bahwa tidak ada terus kemudian ini ya Pak, desakan bahwa dari Demokrat supaya Pak Anies Baswedan ini kemudian memilih Mas Ahy. Nggak ada sama sekali. Kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Ya. Pak Syarif juga sempat menyinggung soal evaluasi begitu ya karena waktu dan sebagainya. Apakah ini artinya Demokrat juga mungkin sudah mulai mempertimbangkan gitu Pak, ketika KPP kok nggak jalan-jalan nih, nggak ada progresnya, apakah ada pertimbangan mungkin untuk berganti perahu ke katakanlah ke PDIP yang sedang dekat akhir-akhir ini? Iya, maksudnya bukan begitu. Maksudnya itu adalah kita dalam satu koalisi, kalau kita melihat ada sesuatu yang perlu untuk diberikan informasi supaya koalisi ini kan objektifnya kan menang. Ya kan? Kalau kau hanya bikin koalisi tapi objektifnya tidak ada, ya buat apa kita bikin koalisi? Nah, karena kita bagian dari koalisi, kita harus memberikan input kepada koalisi. Ya kan? Kita kan mau menang. Nah, kalau menang, ini loh, waktu ini harus dipertimbangkan. Maksudnya itu, jadi tidak ada maksud lain kecuali untuk bagaimana agar koalisi ini bisa menang di Pilpres 2024. Artinya untuk opsi tadi mempertimbangkan untuk berpindah perahu ini tidak menjadi di situ, Pak. Tidak. Ya. Oke, tapi evaluasinya lebih ke ayo bagaimana langkah-langkah bagaimana gitu agar koalisi ini menang gitu. Ya kan? Gitu. Jadi itu sekaligus Pak Syarif juga ingin mengatakan mungkin untuk rekan-rekan koalisi perubahan ini tenang-tenang aja ya. Sing tenang gitu ya Pak. Demokrat tetap di situ ya. Siap. Kita komit. Ya. Demokrat komit. Nah, ini juga kemarin disampaikan, diklaim oleh Pak Anies dan juga tim 8 KPP bahwa sudah ada 1 nama yang dikantongi. Nasdem juga mengklaim bahwa 3 ketua umum partai sudah tahu gitu, Mas Ahy sudah tahu, Pak Surya Paloh sudah tahu, Presiden PKS Ahmad Saiku sudah tahu gitu. Nah, tapi kemarin ada juga ini Pak, keraguan ini gimmick atau benar sudah ada 1 nama ini, dan sebenarnya ini 1 nama ini sampai ke telinganya seorang Syarif Hasan nggak ini Pak? Kira-kira siapa itu Pak? Lo Mas Tatang aja yang nggak tahu, apalagi saya Hasan. Karena wartawan itu paling pinter cari informasi. Iya. Kalau nggak lewat pintu depan, lewat pintu belakang. Itu. Lewat belakang juga tertutup, pintu samping. Iya. Kayaknya saya udah nyoba depan, belakang tertutup, sampingnya belum. Sampingnya belum. Makanya belum dari atas ya. Atau dari atas. Gitu. Berarti belum ada clue Pak, belum nama itu. Belum. Tapi bahwa
nama itu memang ada bukan sekedar gimmick politik itu Bisa dipastikan nggak, bisa Pak? dipastikan. Saya juga mendengar itu dari bahwa sudah ada katanya. Ya kan? Ya tinggal timingnya lah, kita harapkan aja lah, kita tunggu aja lah. Soal timing nih Pak, kan kalau Bapak kan dari Demokrat pinginnya bulan ini gitu ya, kemarin desakannya. Kok jawaban dari teman-teman KPP yang lain, alasan mereka belum mau melakukan judi ini apa sih pertimbangannya Ya, mungkin? saya melihat bahwa karena mereka menunggu capresnya Oke. Oh. mengumumkan, Oke. ya kan? Bandulnya ada di tangan Di Pak tangan Iya, Pak Anies berarti semuanya ya? ada di tangan Pak Anies. Oke. Ya kan? Ya kita tunggu aja bagaimana. Itu kan komitmen bersama kita di tim 8 ya. Ya. Tapi Pak, kalau kita bicara soal kemarin kan Pak Anies juga sempat ketemu dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang Ya. waktu itu ke Ya. DPD. Kias. Di Pacitan. Di Pacitan dan lain sebagainya. Beberapa kali bertemu. Sebenarnya kalau dari kacamata Pak Syarif sendiri, apa sih Pak yang membuat Pak Anies ini masih katakanlah belum mengumumkan gitu? Karena apalagi juga Mas Ahaye ini kan disebut sebagai salah satu figur yang sangat potensial. Bahkan kemarin sempat Pak Mardhani Alisera mengatakan bahwa kans paling tertinggi loh itu Mas Ahaye itu untuk menjadi Ya, saya tidak tahu kenapa bisa nanti suatu saat kalau ada bisa mengundang Anies ke sini ya mungkin bagus ditanyakan langsung ke Anies kenapa. Tetapi ingin saya menggarisbawahi bahwa Partai Demokrat memang di dalam posisinya sebagai salah satu koalisi perubahan itu memiliki aset yang luar biasa. Sosok AHY yang dalam survei Kompas itu juga memiliki elektabilitas yang nomor 4 besar lah, ya. Untuk capres, kemudian untuk cawapres juga masuk di dalam 4 besar. Ya kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang nomor 1, ya kadang-kadang paling tidak selalu terbaca lah, ya. Jadi sosok seorang AHY. Kemudian Partai Demokrat juga demikian. Pernah survei Kompas menempatkan Partai Demokrat di posisi nomor 3, kemudian nomor 4 dan sebagainya. Artinya di posisi 4 besar lah. Ya. Jadi AHY dengan sebagai ketua umum Partai Demokrat adalah memiliki suatu kekuatan yang luar biasa. Dia pribadinya elektabilitasnya tinggi, partai yang dipimpin juga semakin naik. Nah, sementara untuk kita ingin memenangkan Pilpres, kekuatan yang dimiliki seorang bakal calon cawapres itu juga harus tinggi, ya kan? Karena kan maunya kan menang. Ya. Kemudian partai yang dipimpin juga harusnya juga yang besar. Jadi inilah yang kami sadari bahwa kalau saja yang dipilih adalah AHY, maka saya juga punya keyakinan bahwa pasangan ini akan menang. Karena juga salah satu bahan pemikiran kami adalah bahwa dari survei beberapa lembaga survei itu mengatakan bahwa pasangan Anies dan AHY itulah salah satunya pasangan yang bisa mengalahkan pasangan capres yang lain, ya kan? Tetapi lagi-lagi ini kan survei. Tetapi itu adalah merupakan awal daripada cermin strength atau kekuatan yang dimiliki oleh sosok AHY dan Partai Demokrat. Jadi tentunya besar harapan kami. Mudah-mudahan lagi-lagi tergantung Mas Anies, ya mudah-mudahan AHY akan terpilih. Tapi kita tidak tahu, ya. Kita nggak tahu. Nanti kantongnya di mana, tolong ditanyakan lagi siapa namanya, ya kan? Iya. Kita juga berdoa mudah-mudahan itu terjadi. Ya. Ya bisa jadi ini sudah ada di kantong saya, tapi bajunya ternyata yang di rumah. Lupa pakai baju yang itu. Iya, ya itu kan? bisa jadi. Nanti tanyain Pak. Iya. Nah, Pak Syarif juga ini ada informasi juga yang berseliweran. Kami ingin mengkonfirmasi juga bahwa salah satu yang menyebabkan tersendatnya proses deklarasi bacawa pres ini bersama dengan capres ya pasangan calon ini adalah karena masalah logistik yang belum
disepakati lah Oh, ya. pembagian ininya akan seperti apa gitu. Itu apa benar Pak seperti itu? Saya nggak tahu ya. Saya tidak tahu apakah itu terjadi diskusi tentang logistik. Tetapi memang logistik merupakan salah satu faktor untuk menang di Pilpres. Ya, ya mudah-mudahan dengan kebersamaan ya para anggota koalisi ini bisa menyelesaikan itu. Oke. Dan tentunya para anggota koalisi sudah siap untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya teknis. Ya, Oke. demikian, ya. Tapi kemarin juga ada ini Pak, sempat diragukan ini Pak kemarin oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini Ahmad Ali kemarin sempat menuding kalau ya mempertanyakan lah komitmen Partai Demokrat karena ini Partai Demokrat itu baliho nggak pernah ada Pak Aniesnya ini. Tapi, Hanya Mas Ahaye doang iya, katanya Mas ya. Ahaye besar, Pak Aniesnya Nggak ada. jarang ada lah gitu. Jadi dipertanyakan gitu loh Pak, sebenarnya Serius Demokrat nggak ini sih? seserius apa soal itu? Oh, kalau soal serius kita serius sekali. Justru karena kita serius kita pertanyakan segera tolong deklarasikan supaya kita ini betul-betul jalan. Oh, Gitu loh. Oke. Artinya Demokrat itu sudah pengen ngegas. Udah Kayak bikin ngegas gitu, Pak. gaspol. Pengen gaspol. Nah, iya. Oh, oke. Nah, ini Nah, tapi Pak terkait apa mau lanjutin? ya lanjutin Mas itu. Oke. Ya. Nggak Pak, tadi menarik juga bahwa Demokrat pengen gas gitu ya, tapi kan memang Gaspol, pengen pengen gaspol. gaspol, iya. Pengen Tapi gaspol. masih menunggu deklarasi. Iya. Jangan-jangan apakah bisa dikatakan deklarasi ini mengharapkan nama Mas Ahaye yang keluar untuk memastikan makin gas lagi, atau jangan-jangan ketika cawapresnya bukan Mas Ahaye berubah pikiran lagi nih Ya, Demokrat? saya tidak bisa kita tidak bisa berandai-andai, ya kan. Tetapi apapun lah, pokoknya kita udah siap gaspol. Ya. Siapapun cawapresnya tetap Kita lihat gaspol. nanti ya. Oh, siap nanti. Kita orang nganggo pol nek ora Mas Ahaye. Gas tok. Siap. Nah, ini berarti Nek nih gas melayunya nang buri nggak ngerti aku. nggak ngerti. Atret. Atrek. Nah Pak, sikap Demokrat itu kemarin kan juga dituding oleh Ahmad Ali bahwa udahlah daripada Demokrat intinya menekan-nekan soal apa momentum deklarasi ini, ngomong aja kalau misalnya Nggak 100% ya. nggak AHY yang dipilih Iya. jadi wakilnya Pak Anies, mereka mau keluar, ngomong aja gitu. Nah itu kepiye itu Pak, tudingan-tudingan seperti itu diarahkan ke Partai Demokrat karena kayaknya nggak cuma Ahmad Ali tapi mungkin banyak netizen, warga juga yang merasa bahwa Mempertanyakan ya. sampai sekarang itu Demokrat masih mengunci gitu. Nah, sebaliknya, nek kalau yang akan datang itu kita pertanyakan. Sebaliknya kalau yang ditunjuk itu adalah AHY, apakah Nasdem akan tetap di koalisi KPP? Iya dong? Ya. Karena kan dari hasil pembicaraan itu kan kelihatannya hasil pembicaraan Iya. ya. Statement yang keluar katanya seakan-akan bahwa ya gimana kalau bukan AHY. Nah sekarang kita balik, bagaimana kalau AHY? Kalau AHY. Kita nggak tahu. Ya. Makanya lebih bagus tuh wes ngenteni aja capresnya opo sehingga Ya. si opo Ya apa cawapres Pak Anies itu Iya ya. dong? Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya apa ini dari monitor Iya, ini? Atau ada pertanyaan titipan dari belakang? Iya. Nah, ini juga terkait ini, Pak. KPP juga nih Pak. Ini kan bisa dikatakan beberapa minggu terakhir lah semacam dalam tanda kutip diserang macam-macam gitu ya KPP ini ya. Salah satunya adalah ketika Sekjen Nasdem Pak Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Lalu disebutkan bahwa Pak Surya Paloh sempat mengumpulkan tim 8 ya kalau tidak salah atau Tim 8 elit-elit dan partai pimpinan politik partai. lah ya. Membicarakan hal itu mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih yang disampaikan Pak Surya Paloh mungkin ketika itu kepada para pimpinan parpol Yang di pulau itu. yang di Pak. pulau Tanya tersebut tuh. sama Pak Surya Paloh dong, saya kan bukan kader. Siapa tahu kan Bapak mungkin dengar dari Nggak mungkin. perwakilan Kalau- Demokrat yang kesana Kalau gitu. rapat internal Nasdem ya tanya sama kader Nasdem, kita nggak tahu. Oke. Oh enggak Pak, waktu itu tuh ada ini Pak. Setelah itu Pak Surya Paloh kan sempat mengumpulkan Mas Partai-partai, Ahaye, iya.
Tetapi pasti orang-orang Demokrat tidak ada di situ. Jadi kan pasti Iya nggak tahu dong. Cuman Mas Ahy sama Pak Sekjen kayaknya. Iya. Oke. Iya. Pasti udah selesai ya kan? Mereka bikin rapat lagi ya. Wis tak kau naik kan apa Pak Surya Paloh. Pak, tapi benar nggak bahwa semangat ada menangkap sinyal juga nggak sih Pak bahwa semangat Nasdem ya? Partai Nasdem ini sempat Kendor. atau Pak Surya Paloh sempat kendor setelah Pak Joni Plate masuk dan ditetapkan sebagai tersangka gitu. Menangkap sinyal itu juga nggak sih Pak dari Ya, Demokrat? saya berbicara umum aja. Siapapun yang kena masalah itu pasti terpengaruh, ya kan? Itu aja, ya kan? Sejauh mana pengaruhnya itu saya tidak tahu. Oke. Ya kan? Gun- Jadi Tapi guncangan kita- itu tidak dirasakan kita juga, Pak? tentunya prihatin, ya kan? Kita tentunya prihatin. Mudah-mudahan bisa selesai, ya kan? Itu aja. Tapi bahwa semangat itu agak apa Pak bahasa Jawanya ngelukro itu nggak dirasakan ya Pak, nggak terlalu dirasakan. Aku nih orang ngomongin soal istilah itu, tapi yang penting semua orang kalau punya masalah sedikit terganggu. Kan? Oke. Tapi artinya kalau dari Pak Sarif sendiri melihat koalisi perubahan ini bakal terus bertahan sampai hari pencoblosan nanti nggak sih, Pak, kira-kira? Amin. Karena kan kita tahu selain masalah Amin. Pak Plate itu sekarang juga lagi digoyang, katanya Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo dikabarkan akan menjadi tersangka. Lalu juga dari segi Demokrat juga sekarang sedang menghadapi PK-nya Pak Muldoko ya di Mahkamah Agung. Bagaimana Pak Sarif melihat optimisme atau pesimisme terhadap keberlangsungan Iya. KPP ini, Pak? Kita sih tetap optimis karena punya prinsip kita kebenaran itu pasti akan tetap muncul, ya. Kebenaran itu akan menjadi sesuatu yang betul-betul patut untuk kita perjuangkan, ya. Yang kedua, kalau seandainya kebenaran itu tuh tidak bisa didukung, tentunya keadilan itu juga akan sulit untuk kita capai. Jadi kedamaian juga itu kalau tidak ada, bagaimana mau damai kalau tidak ada keadilan gitu. Lukisannya Pak SBY yang barusan ya, Pak? baru itu dia. Iya. Lukisan Pak. No justice, no peace. Ya kan? Saya Siap. pikir itu ya. Jadi nah kita harus bersama-sama untuk bagaimana agar kebenaran itu harus betul-betul kita tegakkan. Ya. Oke, wah luar biasa ini perbincangan kita sekitar Wes, 1 jam 1 ini. jam ya? 1 jam. Pak Sarif ini. Iya. Karena Matur suwun. kami mengucapkan Terima kasih juga. matur nuwun lho Pak. Gaspol nomor 1. Terima kasih Pak Sarif karena sudah menjadi narsum paling parlente. Mantap. Sekali lagi saya tekankan flamboyan. Ini Terima kasih menetapkan banyak. standar juga buat narsum-narsum berikutnya. Iya. gitu ya. Oh iya. Iya. Harus keren. Pakai dress code ya. Terima kasih sahabat Terima kasih. Kelas.com yang sudah Ya, sukses. Melihat dan Ya. mengikuti perbincangan kita ini luar biasa sekali. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih Pak Sarif dan sehat selalu Sukses, Pak. sukses selalu. Target-targetnya selanjutnya. Saya Tatang Guritno. Dan saya Ardhito Ramadan semuanya. Bertemu lagi di Ngegas berikutnya dan Nampol berikutnya hanya di gaspolkompas.com. Tetap ngegas, tetap nampol. Hey.